Halo, nama saya Nabila Sayanggraini, program jurusan Ilmu Pemerintahan dari kelas 2A. Jadi, sistem itu dapat diartikan sebagai kelompok elemen yang saling berkaitan atau berinteraksi untuk membentuk suatu kesatuan yang utuh. Sistem itu mempunyai tujuannya. Dan bagaimana sistem bekerja adalah, yang pertama kita memasukkan input, yaitu elemen-elemen berupa data atau informasi. Selanjutnya, elemen yang kita masukkan tadi diproses menjadi suatu hasil, yaitu output. Output itu sendiri ini adalah hasil dari proses transformasi dari input. Menurut David Easton, sistem politik itu adalah suatu model teoritis untuk memahami cara bagaimana keputusan politik itu dibuat dalam suatu masyarakat. Ada dua komponen, yaitu input dan output. Input itu adalah informasi, permintaan, dan tuntutan dari masyarakat yang memasuki sistem politik itu sendiri. Input itu meliputi berbagai macam faktor, yaitu seperti pendapat publik, kelompok kepentingan, media massa, dan partai politik. Kalau output itu hasil dari proses politik dalam sistem politik. Output itu meliputi keputusan pemerintah, undang-undang, kebijakan, dan keputusan lain yang dihasilkan oleh proses politik. Ada dua subsistem dalam sistem politik, yaitu sistem pembuatan keputusan dan sistem legitimasi. Sistem pembuatan keputusan itu proses untuk memilih kebijakan publik yang akan diimplementasikan oleh pemerintah. Sistem ini melibatkan aktor politik, yaitu seperti partai politik. Tujuan dari sistem ini adalah untuk memastikan bahwa keputusan politik yang diambil adalah keputusan yang terbaik bagi masyarakat. Serta sistem legitimasi adalah proses untuk meyakinkan masyarakat bahwa keputusan politik yang diambil ini adalah sah dan dapat diterima. Sistem legitimasi ini melibatkan aktor non-politik seperti media massa, kelompok masyarakat sipil, dan tujuan dari sistem ini adalah untuk menjaga stabilitas politik dalam masyarakat dan memastikan bahwa masyarakat menerima keputusan politik yang diambil. Jadi model teori menurut Almond ini, sistem politik ini selalu berkaitan dengan lingkungan. Pengaruh yang berasal dari lingkungan luar juga berdampak pada sistem, dan sebaliknya. Sistem politik juga mempengaruhi pula lingkungannya. Jadi, karakteristik sistem ini ada 4, yaitu setiap sistem politik memiliki struktur, setiap sistem politik memiliki fungsi, dan di setiap struktur politik itu bersifat multifungsi, dan yang terakhir itu setiap sistem politik telah bercampur dengan budaya-budaya politik. Kajian Almond dalam sistem politik ini interaksi dan keseimbangan antar sistem, dan uniknya selalu berubah berkesinambungan. Jadi terus maju, terus berpacu. Yang kedua itu struktur formal dan informal, yang ketiga itu budaya politik. Menurut saya, kelemahan dari teori yang dikemukakan oleh David Easton ini kurang menyeluruh penjelasannya terkait sistem politik. Yang dibahas hanya kerangkanya saja dan strukturnya itu tidak menyeluruh. Sedangkan teori yang dikemukakan Gabriel Almond ini tidak memahami kejadian revolusi atau perubahan yang mempengaruhi sistem politik itu sendiri. Dua teori ini cenderung tidak menghasilkan hubungan kausalitas sebab akibat, dan dua teori ini menunjukkan model analisis fenomena politik. Jadi, Almond menjelaskan agen-agen atau sarana sosialisasi politik, yaitu ada 9 kurang lebih, yaitu yang pertama keluarga, faktor utama, yang kedua sekolah, yang ketiga lembaga keagamaan, yang keempat kelompok pergaulan, yang kelima pekerjaan, keenam media massa, yang ketujuh kelompok kepentingan, yang ke-8 partai politik, dan yang terakhir itu kontak politik langsung. Jadi, rekrutmen politik itu adalah proses perekrutan calon pemimpin atau anggota partai politik. Sedangkan komunikasi politik itu proses penyampaian pesan politik dari calon pemimpin atau partai politik kepada publik. Kedua elemen ini sangat penting karena mereka mempunyai peran penting dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi keputusan pemilihan. Dalam konteks demokrasi ini, rekrutmen politik dan komunikasi itu yang baik dapat membantu meningkatkan partisipasi politik dan kesadaran publik. Mereka juga dapat membantu memastikan bahwa kebijakan publik ini yang diadopsi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu, rekrutmen politik dan komunikasi politik itu harus dikelola dengan hati-hati dan dilakukan dengan integritas yang tinggi agar dapat
mencapai hasil yang positif bagi masyarakat dan juga demokrasi. Kekuasaan imbalan, kekuatan yang legitimasinya berasal dari reward baik materi maupun janji-janji positif. Kekuasaan koersif, kekuatan yang dilaksanakan secara represif dan dominan menjadikan punishment sebagai dasar otoritas agar dapat dipatuhi perintahnya. Kekuasaan yang sah, kekuatan yang berangkat dari nilai-nilai yang timbul dan diakui dengan baik, memiliki hak hukum untuk mempengaruhi. Kontrol kekuasaan informasi yang merujuk pada kemampuan seseorang atau kelompok untuk mengendalikan informasi yang tersedia dan dipertukarkan dalam suatu lingkup politik. Dalam hal ini, kekuasaan informasi dapat dipahami sebagai kemampuan untuk mengatur dan mempengaruhi cara orang berpikir dan bertindak. Selanjutnya ada kekuasaan referensi yang merujuk pada kekuatan seseorang atau kelompok untuk menjadi sumber pengaruh atau teladan bagi orang lain. Akhir ada tenaga ahli. Kekuatan ini diperoleh dari keahlian dan pengetahuan serta terampil dalam memecahkan masalah. Kekuatan politik Indonesia yang berpengaruh selama kontroversi Omnibus Law yaitu kelompok penekan, yaitu ada aktivis, serikat pekerja, Nahdlatul Ulama, dan demonstrasi massa-massa. Yang kedua itu ada lembaga eksekutif, yaitu presiden dan wakil presiden. Yang ketiga itu ada media komunikasi politik, yaitu artikel.